Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang dampak sosial informatika. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Ada baiknya kalian perlu mengenal beberapa undang-undang yang terkait dengan ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui media internet, setiap pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas pemanfaatan teknologi digital dengan lebih mudah, namun tentunya ada batasannya. Negara telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dengan adanya undang-undang tersebut, kalian sudah sepatutnya untuk lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian sudah harus mulai belajar pemahaman dan etika penggunaan media sosial sesuai undang-undang yang berlaku. Karena sebagus apapun aturan yang diberlakukan oleh negara, tidak akan berpengaruh secara signifikan tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. 1. Pasal 27. Asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Sedikitnya ada 4 poin yang bisa menjerat pengguna media sosial, yaitu A. Konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Misalnya kalian dengan sengaja mengunggah foto atau video melanggar susila ke media sosial. B. Konten yang memiliki muatan perjudian, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Misalnya kalian dengan sengaja menyebarkan platform yang bisa digunakan untuk berjudi, baik platform online maupun offline, permainan tebak nomor, togel, serta taruhan yang menjadi salah satu bentuk perjudian. C. Konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Misalnya kalian dengan sengaja membuat foto seseorang, kemudian membuatnya menjadi bahan lelucon namun mengandung unsur penghinaan. D. Konten yang memuat pemerasan atau pengancaman, yaitu pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Misalnya kalian dengan sengaja mengirim ancaman ke orang lain yang dibencinya melalui media sosial. Hal tersebut dapat menjadi bukti materi laporan korban ke polisi dan menjerat si pengancam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2. Pasal 28 tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. A. Konten yang memuat berita bohong dan menyesatkan pihak lain, yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Misalnya kalian dengan sengaja menyebarkan informasi atau berita tidak benar dan menyesatkan yang dapat merugikan orang lain. B. Konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu atau SARA, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Misalnya, kalian dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. 3. Pasal 29. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal 29 Undang-Undang ITE mengancam bagi pengguna media sosial yang mengirimkan konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain. Penting untuk kalian ketahui bahwa ketentuan pidana yang menjerat pelanggaran dapat dipidana dengan penjara dan atau denda uang. Jadi, bagikanlah informasi yang telah kalian saring kebenaran dan manfaatnya. Sebelum kalian bagikan di media sosial, coba biasakan untuk memeriksa ulang apakah ada konten negatif di dalamnya dan mengoptimalkan media sosial untuk hal-hal berguna. Ayo berdiskusi. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-08. Pada aktivitas ini, kalian diminta untuk menelaah 3 pasal yang telah disampaikan sebelumnya.
Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, diskusikan dengan teman dan buatlah daftar perilaku yang kelihatannya sederhana atau dianggap oleh kalian bukan hal berbahaya, tetapi sebenarnya dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang ITE. Selanjutnya, coba buat paparan kreatif dengan menggunakan beragam peraga atau program aplikasi presentasi untuk menyampaikan hasil penelaahan di depan kelas dan diskusikan dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk mencatat semua hasil penelaahan dan diskusi tersebut pada jurnal aktivitas siswa. Ayo renungkan. Jenis aktivitas individu. Nomor aktivitas DSI-K12-09. 1. Jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian catatlah dalam jurnal aktivitas siswa. 2. Coba kalian pahami berbagai denda dan hukuman yang akan diberikan bila melanggar Undang-Undang ITE. 3. Bagaimana menurut kalian, apakah Undang-Undang ITE dirasakan dapat melindungi masyarakat secara umum terkait pemakaian TIK? Aktivitas. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-10. Lakukan aktivitas secara berkelompok untuk membaca sebuah artikel dari kompas.com yang berjudul 13 hal yang terjadi saat puasa media sosial. Artikel tersebut ditulis oleh Maria Adeline Tiara Putri. Jika kalian kesulitan mengakses internet, maka guru akan membantu untuk mendapatkan artikel tersebut, atau bisa saja guru memberikan tema artikel lain yang cukup menarik untuk dibahas. Setelah membaca artikel tersebut, tuliskan gagasan-gagasan pokok yang kalian tangkap dari artikel tersebut. Kalian bisa menggunakan acuan 5W plus 1H, seperti yang dijelaskan dan dibahas pada materi kelas 11. Temukan gagasan pokok dari artikel tersebut. Untuk setiap kategori pokok bahasan, kalian boleh menuliskan lebih dari satu hal. Hal yang kalian pahami dari bacaan artikel di atas apabila dituangkan dalam acuan 5W plus 1H, maka dapat ditambahkan sebagai berikut. Selanjutnya, bekerja dan berdiskusilah dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk menyusun minimal 10 pertanyaan kritis terkait artikel tersebut. Tuliskan pertanyaan hasil diskusi kelompok tersebut dalam lembar kerja seperti pada tabel berikut ini. Sebagai tantangan, kalian juga boleh membuat pertanyaan dalam format lain yang lebih menarik dari tabel, misalnya berupa infografis. Kemudian, presentasikan pertanyaan yang telah kalian susun dan lakukan asesmen terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh kelompok lain. Jangan lupa untuk mencatat semua hasil penelaahan dan diskusi tersebut pada jurnal aktivitas siswa. Ayo kita renungkan. Jenis aktivitas individu. Nomor aktivitas DSI-K12-11. Jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian catatlah dalam jurnal aktivitas siswa. Setelah mendalami pembahasan pada video ini melalui membaca, berdiskusi dengan kelompok sendiri atau dengan kelompok lain, dan berbagai penjelasan dari guru, renungkanlah pertanyaan berikut dan tuliskan jawaban kalian secara individu dalam jurnal kalian. 1. Apa yang kalian rasakan paling banyak membantu proses pembelajaran di sekolah ketika menggunakan perangkat telepon pintar atau smartphone? 2. Apakah kalian pernah merasakan bahwa menggunakan media sosial selain menyenangkan, tapi kadang-kadang juga menjengkelkan? 3. Apakah kalian sanggup untuk tidak menggunakan perangkat smartphone dan perangkat TIK lainnya selama 1 minggu penuh? 4. Apakah kalian pernah mencari ide peluang wirausaha dengan menggunakan perangkat TIK? Refleksi. Jenis aktivitas individu. Nomor aktivitas DSI-K12-12. Setelah melakukan pembelajaran mengenai dampak sosial informatika, tuliskan hal ini pada buku kerja kalian. 1. Apa yang kalian pelajari pada bab ini? 2. Kesulitan apa yang kalian hadapi saat melakukan pembelajaran pada bab ini? 3. Hal baru apa yang kalian ketahui dari pembelajaran pada bab ini? 4. Apa yang menyenangkan dari pembelajaran pada bab ini? 5. Apa yang dapat ditingkatkan dari pembelajaran pada bab ini? Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.